Selamat siang Mas Irfan. Sehat Pak Irfan? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Irfan sudah menyempatkan waktunya ya membantu saya untuk tugas hari ini. Nanti kita akan ngobrol nih tentang kegiatan praobservasi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan hari kemarin, bahwa saya akan mengobservasi, mensupervisi kegiatan pembelajaran yang Pak Irfan lakukan. Ya, ada mungkin pertemuan di minggu ini ya Pak Irfan ya. Nah, mungkin garis besarnya bahwa praobservasi ini nanti saya akan mewawancarai yang pertama masalah tujuan pembelajaran yang minggu ini Pak Irfan akan ajarkan. Oke. Terus yang kedua nanti area pengembangannya, area pengembangan apa yang ingin Pak Irfan capai dalam pembelajaran itu. Yang ketiga strategi yang dipersiapkan. Nah, nanti bisa contoh lagi ada kolaborasi atau nah, berikutnya adalah tujuan yang diharapkan dari pembelajaran yang Pak Irfan sampaikan kepada anak. Apa tujuan akhir yang bisa didapatkan anak dari pembelajaran itu. Nah, mungkin informasi awal Pak Irfan, mungkin saya akan bertanya, Pak Irfan ini minggu ini mau mengajar di kelas berapa? Kelas 8A Pak nanti, di kelas 8A hari Rabu. Hari Rabu ya? Iya. Hari Rabu. Harinya Rabu. Terus ini jam keberapa ya Pak ya? Jamnya itu jam ke-34. Jam ke-34. Berarti 2 jam ya. 2 jam. Nanti proses supervisinya. Nah, terus hari Rabu jam ke-3 dan jam ke-4 kelasnya kelas 8A. Nah, terus berikutnya materi atau kajiannya kira-kira tentang apa Pak? Materinya nanti berkaitan dengan sistem pernapasan Pak, sistem pernapasan pada manusia. Berkaitan dengan Sistem pernapasan pada manusia. Jadi besok Pak Irfan akan masuk ke kelas 8A Ya. dengan hari Rabu jam 3 sampai jam 4. Materinya berkaitan dengan Sistem pernapasan pada manusia. Baik Pak Irfan, sekarang ke pokok praobservasi atau supervisinya. Yang pertama Pak Irfan, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan disampaikan besok apa? Tujuannya ada beberapa ya Pak ya. Yang pertama, anak itu dapat atau siswa itu nanti dapat mengetahui organ-organ sistem pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Kemudian nanti mungkin yang lebih utamanya Pak ya, yang lebih utamanya karena nanti saya menekankan ke kelainan atau gangguan sistem pernapasan pada manusia beserta cara untuk mengatasinya. Karena kan ya kemarin beberapa hari yang lalu kan, bukan beberapa hari ya, beberapa waktu yang lalu kan ada pandemi COVID itu kan juga berkaitan dengan sistem pernapasan. Jadi nanti saya akan lebih memfokuskannya ke sana. Ya, jadi saya coba refresh untuk tujuannya itu siswa dapat mengerti tentang sistem pernapasan dan fungsi-fungsi dari masing-masing sistem pernapasan. Iya, organnya ya. Iya. Organ sistem pernapasan dan fungsi-fungsinya. Yang kedua, penekanannya kelainan ya. Kelainan. Sama satu lagi Pak, saya lupa tentang mekanismenya Pak, mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ya, pada manusia. Kira-kira nih Pak Irfan kan sudah jadi guru sudah lama nih ya. Ya. Sudah berapa tahun Pak Irfan? Baru 5. Baru 5 tahun ya, berarti sudah paham tentang materi ini, paling tidak sudah diajarkan ya di kelas-kelas sebelumnya. Nah, kira-kira ini Pak Irfan, dari yang pernah Pak Irfan alami saat mengajar di kelas yang dulu tentang materi ini, bagaimana hasil ataupun mungkin ada kendala atau tantangannya? Kalau untuk kendala, ya kalau dikatakan kendala memang banyak Pak ketika mengajar, karena terutama anak itu agak kesulitan nanti ketika mempelajari tentang mekanismenya Pak. Kalau untuk organ itu, karena kan bisa dilihat anak tahu itu insya Allah bisa. Cuma tentang mekanismenya, mekanisme pernapasan itu karena menggunakan istilah-istilah yang memang asing pun tidak dapat kita lihat secara langsung gitu Pak. Ini untuk mekanisme pernapasan yaitu tentang inspirasi, ekspirasinya itu kan hanya prosesnya saja. Di dalam tubuh itu terjadi proses apa, anak tidak bisa lihat gitu Pak.
Jadi yang itu yang agak besar memang besar. Jadi ketika menjelaskannya, kadang-kadang kita menjelaskan, nah anak kadang-kadang itu literasinya agak kurang seperti itu. Istilah baru ya. Iya, istilah-istilah Dalam pernapasan. Iya. Baik Pak Irfan, tadi ada kendala nih kira-kira berikutnya. Mungkin ada area pengembangan. Tadi ada kendala, kira-kira area pengembangan yang akan dicapai pada pembelajaran besok itu apa? Apakah pembelajarannya dengan model apa, dengan model apa, dengan model apa? Mungkin seperti itu, atau mungkin Pak Irfan punya gambaran lain untuk pembelajaran besok mau dibuat seperti apa? Berarti untuk proses pembelajarannya ya? Ya? Untuk proses pembelajaran itu nanti saya coba untuk terapkan diskusi presentasi. Jadi nanti untuk pembelajarannya nanti saya akan bagi kelompok seperti biasa. Jadi ada kelompok nanti setiap kelas itu nanti akan saya bagi menjadi 8 kelompok. Satu kelompok itu berisi 4 orang. Kemudian untuk materinya yang dibahas itu berkaitan dengan organ, mekanisme, sama kelainan. Itu nanti dipisah-pisah Pak. Jadi ada 3 materi pokok yang dibahas. Jadi nanti masing-masing kelompok saya minta untuk membahas ketiga materi itu. Nah, harapannya ketika mereka diskusi, mereka dapat istilahnya apa ya, rembukan bisa membaca, karena memang selama ini mereka kan kurang membaca nih Pak ya, kurang membaca. Jadi harapannya dengan diskusi itu mereka bisa membaca, saling melengkapi, dan kemudian nanti kalau sudah mereka saya minta untuk mempresentasikan, jadi berani tampil untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu. Kemudian nanti di akhir juga nanti saya berencana ada penugasan. Jadi kan setelah mereka diskusi, kemudian saya minta untuk membuat istilahnya penugasan atau laporannya dalam bentuk bentuk karya. Nah, karyanya itu nanti saya serahkan kepada anak. Bisa nanti kalau misalnya anaknya yang suka menggambar, bolehlah nanti bisa dibikin poster. Atau misalnya nanti anaknya yang suka edit video di TikTok atau di Instagram, itu bisa nanti hasil diskusi nanti dituangkan dalam video dan sebagainya. Iya ya. Jadi saya merangkum bahwa area pengembangan itu yang ingin dicapai nanti itu tadi strateginya berarti ya Pak ya. Ada diskusi tentang pembahasan, terus ada diferensiasi konten, membagi organ mekanisme gitu ya. Jadi ada kontennya, ada 3 konten, terus nanti ada diferensiasi untuk konten dalam bentuk tadi, ada dalam bentuk video, dalam bentuk itu yang akan dibuat oleh anak gitu ya. Jadi Pak Irfan nanti hasil produknya nanti dalam bentuk yang tadi ya, video yang anak buat dan mungkin karya dalam bentuk lain. Itu berarti sudah terdeteksi produk yang dibuat oleh anak. Jadi pengembangannya nanti arah ke arah diferensiasi gitu ya Pak ya. Jadi materinya juga nanti saya sudah bisa-pisah, kemudian untuk produknya juga nanti sudah dipisah-pisah beda-beda. Demikian juga untuk prosesnya mungkin ya Pak. Iya, tetap ada yang pintar pendampingannya yang tetap ada. Nanti kan ketika mereka berdiskusi kan nanti saya juga akan ikut mendampingi. Berarti tadi kalau mendampingi itu nanti ke proses berarti ya Pak ya. Prosesnya nanti bagi siswa yang cepat mungkin tidak usah banyak-banyak mendampinginya, tapi yang kurang ditambahlah sedikit waktunya. Tambah namanya scaffolding itu Pak, kalau nggak salah itu ya. Jadi kalau yang itu nanti yang kurang belajarnya kurang cepat, nanti kita hanya mendampinginya. Nah, tadi berarti strateginya ada kerja kelompok begitu ya? Iya, ada diskusi kerja kelompok. Dan kerja kelompok. Nah, kira-kira nih dari strategi yang dipersiapkan Pak Irfan tadi, selain tadi ada diskusi, ada inquiry, ada kolaborasi, kira-kira harapannya Pak Irfan apa nih dari kerja kelompok itu? Harapan kalau target utama ya, berarti target utama gitu ya. Target utama harapannya sih memang harapannya yang jelas anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, yang tadi saya sudah sebutkan. Harapannya semua tujuan pembelajaran itu tercapai, anak sudah bisa menguasai materi itu. Di samping itu harapannya juga memang anak itu bisa bisa berani menyampaikan pendapatnya di depan orang banyak, karena
memang terkadang anak-anak juga beraninya itu hanya di belakang. Maksudnya ketika mereka suruh ditampil di depan, mereka ada yang malu-malu lah, ada yang kurang siap lah, kurang percaya diri dan sebagainya. Harapannya segitu. Kemudian harapannya juga nanti kan mereka kelompok ya Pak ya, kelompok. Jadi kelompok itu kan juga kemampuan anak kan berbeda-beda. Harapannya ketika ada anak yang kemampuannya tinggi, itu bisa membantu anak yang kemampuannya memang agak kurang. Jadi mereka bisa saling melengkapi di samping nanti walaupun saya akan melakukan pembimbingan juga kepada mereka. Seperti itu. Jadi itu nanti tujuan akhirnya adalah Pak Irfan berharap anak dapat memahami tentang tujuan pembelajaran tadi kayak tentang itu yang organ gitu ya, iya, organ, pernapasannya itu. mekanisme, serta lain-lainnya. Iya. Ya juga anak bisa berani menyampaikan. Ini hubungannya dengan P5 ya Pak Irfan ya. Di profil pelajar Pancasilanya. Iya, Jadi keluar semua di pelajaran yang akan dikembangkan oleh Pak Irfan. Nah, berarti kita bisa mulai besok ya. Siap. Di Rabu ya. Hari Rabu. Gitu. Jadi masih ada 2 hari. Nanti saya pun akan menyiapkan untuk formnya, karena kita juga membutuhkan form untuk yang akan di pasca observasi maupun setelah observasi juga akan saya siapkan. Ini juga untuk mengisi atau melengkapi dari kegiatan supervisi ini. Ya. Demikian Pak Irfan, terima kasih sekali waktunya dan sekali lagi terima kasih. Semangat terus. Mudah-mudahan. Amin ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Duduk siap, gerak. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Sehat semua? Sehat ya? Sudah sarapan? Ya. Hari ini saya lihat ada yang tidak masuk. Siapa? Iya. Siapa? Saiful sama? Iya. Saiful kemana Saiful? Izin. Oh, ikut Kopda. Izin ya? Kalau Nia? Izin juga? Iya. Oh ya. Buka semua bukunya? Iya. Berkaitan dengan sistem Pernapasan. manusia. Ada yang merokok nggak di kelas ini? Ada. Berapa? Ulin sama? Mami. Merokok, tapi bukan di sekolah kan? Bukan, di luar sekolah. Apa yang di dalam rokok itu? Bakau, jelas. Bakaunya jelas. Bakau ada pakirnya itu ya. Terus ada zat-zat lain yang kalau menurut penelitian itu berbahaya bagi tubuh. Misalnya ada kafein, ada tar dan lain-lainnya. Semua zat itu akan membahayakan tubuh. Di mana tempatnya membahayakannya? Di paru. Gangguan pada sistem pernapasan manusia. Ya, contohnya kayak tadi karena kalian merokok, itu kan itu saja sesak ya, performanya sesak. Nah, jadi bukan hanya gangguannya saja, beserta Oke, sampai sini ada yang bertanyakan tentang tugasnya? Ada ya, bisa semua ya. Silakan nanti kalian kerjakan di semenar saja. Satu kelompok cukup satu saja. Tuliskan identitas kalian, nama, nomor absen, nama anggota kelompoknya ya, sampai lupa. Terus nanti kalau sudah, nanti saya minta ada satu atau dua kelompok yang mempresentasikannya, menjelaskan ke teman-temannya. Semua ya? Oke, jadi karena sudah selesai semua, berarti sekarang sebenarnya adalah presentasi. Oke, dari kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Satu. Oke, kelompoknya Kanza. Oke, bahas dulu ya. Presentasi, ada diskusi sebelum presentasi perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama kita dulu dari organ. Organ tadi macam-macam ya. Ada hidung, terus ada paru, ada laring, ada trachea, ada bronkus, bronkiolus, sama paru. Terusnya untuk mekanisme pernapasan itu ada yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Kalau inspirasi itu berarti menghirup udara, kalau ekspirasi itu artinya mengeluarkan. Sampai sini ada yang bertanyakan? Gitu ya. Jadi kalau ada untuk minggu depan kalian nanti tugasnya silakan membuat sebuah poster tentang ini gangguan pada sistem pernapasan manusia beserta cara pencegahannya. Tidak ada yang mau tindakan lagi, saya cukupkan sekian sebelum pembelajaran tutup. Berdoa dulu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sudah memenuhi undangan dari saya. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelasnya Mas Irfan. Kalau nggak salah hari apa ya Mas ya? Hari Rabu kemarin. Hari Rabu tanggal 8 Februari. 8 Februari. Terus di kelas berapa ya Mas ya kemarin ya? Kelas 8A. Kelas 8A. Baik. Kemarin Pak Irfan sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas 8A untuk mata pelajaran IPA ya Pak ya, pelajaran IPA. Nah, dari sini kita akan merefleksi kegiatan kemarin Pak Irfan saat melaksanakan pembelajaran itu. Nah, ada 3 poin penting pada pasca observasi di sini, yaitu pertama adalah catatan refleksi guru. Nanti Pak Irfan silakan refleksikan diri Pak Irfan saat pembelajaran kemarin. Mungkin apa yang pernah kita bahas di pra-observasi, nanti ada tujuan pembelajarannya apa, terus area pengembangan yang dicapai oleh Pak Irfan apa, strategi pembelajaran apa yang kemarin di observasi pra-observasi kita rencanakan, kira-kira di kemarin saat pembelajaran itu tercapai atau tidak. Ya. Baik, mungkin saya di sini fungsinya adalah kucing sekali lagi, jadi nanti adalah merefleksikan dari Pak Irfan sendiri. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kira-kira nih Pak Irfan nih, berdasar yang disampaikan kemarin dari tujuan pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran itu tersampaikan kepada siswa atau belum? Kalau menurut saya kemarin tujuan pembelajaran saya merasa sudah menyampaikan ke anak. Kemarin kan kita membahas tentang materi sistem pernapasan. Jadi memang untuk tujuan pembelajaran saya sudah menyampaikan. Saya juga sempat menulis juga di papan tulis terkait dengan tujuan pembelajaran. Harusnya memang anak juga bisa memahami. Kemungkinan besar ya, kalau persentase Mas Pak, kira-kira berapa persen nih anak dari 32 anak itu yang sudah paham tujuan pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya pribadi itu mungkin sekitar 50% sampai 75% itu anak sudah memahami tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada saat itu. Ya, baik. Berarti antara 50 sampai 70% ya. Iya. Ya mungkin kira-kira yang 30% nih kita banyak 70% ya anak memahami. Iya. Kira-kira yang 30% itu karena anak kenapa? Ya biasanya kalau yang 30% itu biasanya anak memang kadang ketika pembelajaran dimulai itu kadang mereka belum siap atau sedang misalnya ribut sendiri dengan temennya. Ya mungkin yang seperti itulah untuk yang sekitar 30%. Dan pembelajaran berarti paling tidak 70% anaknya sudah paham ya apa yang akan dipelajari. Nah berikutnya Pak Irfan. Nah kemarin Pak Irfan juga sudah menuliskan nih, atau pas pra-observasi Pak Irfan sudah menuliskan area pengembangan. Area pengembangan anak itu, area yang akan dikembangkan anak itu lebih ke mana? Apakah ke pengetahuannya, keterampilannya, ataukah mungkin ke sikapnya? Nah itu yang akan kemarin Pak Irfan sudah menuliskan, kalau tidak salah area pengembangannya itu ke arah pengetahuan, bagaimana anak mengetahui tentang sistem pernapasan, terus keterampilannya bagaimana anak-anak belajar
berdiskusi ya, Iya. dan mencari informasi sendiri di buku. Terus sikap dalam menghargai pendapat, menghargai masukan dari orang lain atau dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira nih area pengembangan yang sudah dicapai dalam kegiatan pembelajaran kemarin apa? Kalau menurut saya untuk area pengembangan yang sudah tercapai itu memang di sisi pengetahuan. Kemarin memang pada saat presentasi memang beberapa kelompok yang saya tunjuk untuk maju itu memang materinya sudah cukup lumayan, dari 100% katakanlah sudah sekitar 75-80% materi sudah tersampaikan dari anak karena sudah bisa memahaminya. Kemudian untuk dari segi keterampilan saya lihat kemarin memang pas pengamatan diskusi kemarin juga sudah lumayan baik. Memang ada beberapa anak yang diskusinya agak kurang, jadi kadang-kadang bermain, istilahnya bercanda teman-temannya, tapi secara besar mereka sudah berdiskusi dengan cukup baik. Pada saat presentasi juga sama, mereka sudah memiliki keberanian untuk tampil di depan umum, menjelaskan kepada banyak orang. Kemudian ketika ada misalnya sesuatu yang belum dipahami, ketika mereka diskusi juga sudah berani menanyakan kepada guru yang bersangkutan. Jadi memang dari sisi keterampilan juga mereka sudah cukup bagus seperti itu. Baik, terus dari sikapnya tadi, kan tadi baru doang ya pengetahuan sama keterampilan. Ya. Dari sikapnya? Untuk sikap juga ya kadang-kadang memang diskusi juga penuh dengan dilema. Kadang-kadang kalau sikap itu saat kita menghadapi kelompok yang satu, kelompok yang lainnya itu kadang-kadang ramai sendiri, ribut sendiri. Cuman kemarin alhamdulillah memang dilihat dari scannernya memang kemampuan anaknya, mereka cukup antusias ketika mereka berdiskusi karena memang juga itu bukan hal yang baru bagi mereka, jadi mereka sudah tahu apa tugasnya masing-masing sehingga memang sikapnya juga sudah lumayan. Baik, berikutnya Pak Irfan, kemarin juga ada area pengembangan selalu tentang tadi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kemarin juga Pak Irfan juga akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira area pengembangan yang dari diferensiasi itu yang sudah tercapai paling bagus yang mana? Apakah kontennya sudah dibuat pisah-pisah? Apakah yang kedua mungkin sudah prosesnya anak sudah dibagi-bagi sesuai kelompoknya dan tahu tugasnya? Apakah yang ketiga produk dari masing-masing kelompok sudah berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya? Monggo Pak Irfan. Ya, kalau untuk diferensiasi kemarin saya lebih ke arah untuk yang konten berarti ya Pak, yang pertama yang konten. Jadi kemarin saya sempat membagi materi pembelajaran, jadi ada 3 materi yang nantinya akan dibahas oleh kelompok yang berbeda-beda. Jadi nanti satu kelompok hanya membahas 1 atau 2 materi yang berbeda dengan kelompok lain. Jadi harapannya memang beda kelompok itu materinya juga berbeda. Sebenarnya memang saya ingin kembangkan lagi untuk yang terakhir itu diferensiasi produk. Jadi nanti harapannya memang untuk hasil laporan dari diskusi masing-masing kelompok itu ditampilkan, dibuat karya, dibuat produk, masing-masing kelompok itu berbeda seperti itu. Harapannya memang seperti itu, tapi memang kemarin belum tersampaikan. Jadi mungkin ke depan bisa bisa untuk diperbaiki lagi. Berarti lebih yang utama ke arah konten ya. Walaupun Ya, saya melihat Pak Irfan itu sudah melakukan ketiganya. Jadi tapi mungkin yang bagi Pak Irfan kelihatan baru kontennya itu. Iya. Nah, konten ini juga bisa dibentuk dalam media. Contohnya anak yang saat pembelajaran itu lebih mudah menangkap dalam bentuk gambar juga ada. Iya. Ya. Terus anak juga bisa belajar ketika hanya cukup membaca dia bisa belajar juga ada. Nah, juga anak yang sifatnya kinestetik itu. Jadi anak kadang belajar ya sambil bergerak. Nah, ini nanti kontennya atau media untuk konten ini juga akan berbeda-beda. Khususnya di kelas 7 nih, ini pembelajaran diferensiasi wajib nih menggunakan ini. Kurikulum Merdeka itu wajib menggunakan ini karena anak itu seperti dulu dikatakan oleh Pak Pengawas kita bahwa pembelajaran itu kita yang ikuti murid. Saat muridnya cepat, kita juga harus cepat. Saat muridnya ada yang lambat, kita juga harus mengikuti. Nah, kenapa ini dilakukan diferensiasi? Karena kita harusnya menyadari bahwa semua anak didik kita tidak sama.
Baik Pak Irfan, nah, mungkin bisa Pak Irfan sampaikan kembali ke saya. Kemarin prosesnya bagaimana Pak Irfan? Dari pembelajaran awal, dari Pak Irfan masuk, salah dan seterusnya sampai ke kegiatan penutup dengan doa. Monggo Pak Irfan. Untuk kegiatan pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu pertama jelas masuk kelas dipanggil masuk kelas, kemudian seperti biasa ketika guru masuk kelas dari anak-anak itu siswa menyampaikan salam kepada guru untuk kegiatan pembukaan seperti biasa kegiatan pembukaan. Kemudian untuk kegiatan yang lain ada kegiatan awal, kegiatan inti sama kegiatan penutup. Untuk kegiatan awal setelah anak menyampaikan salam itu saya membalas salam, kemudian berdoa bersama siswa, kemudian saya mengecek kehadiran siswa apakah ada yang absen atau tidak, ada yang izin atau sakit atau tanpa keterangan, itu saya cek juga. Kemudian setelah itu saya menyampaikan apresiasi materi sebelum mulai pembelajaran. Kemudian setelah itu langsung masuk ke kegiatan inti. Nah, pada saat kegiatan inti itu saya mencoba menggunakan kalimat-kalimat pemantik yang memicu agar siswa itu lebih tertarik dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian setelah itu saya membagi kelompok, membagi kelas itu menjadi kelompok-kelompok. Kebetulan memang untuk kelas yang saya ajar itu memang sudah ada kelompoknya, jadi memang kalau pembagian kelompok bisa berlangsung dengan cepat. Pembagian kelompok itu juga sudah dari awal itu jadi istilahnya ya kelompok heterogen. Jadi kelompok heterogen. Kemudian setelah pembagian kelompok saya memberikan penugasan kepada masing-masing kelompok untuk membahas materi tentang sistem pernapasan. Cuman itu ada 3 materi yang kemarin saya bahas. Itu yang pertama tentang organ beserta fungsinya, kemudian yang kedua adalah mekanisme pernapasan pada manusia, yang terakhir itu berkaitan dengan kesehatan, yaitu gangguan beserta cara untuk mengatasinya. Kemudian setelah selesai pembagian kelompok, pembagian materi, saya meminta masing-masing kelompok itu untuk berdiskusi terkait dengan materi yang sudah ada. Setelah diskusi itu saya minta ada beberapa kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya dalam bentuk presentasi di depan kelas untuk nantinya kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain, dalam artian apakah ada yang kurang jelas atau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ingin menambahkan. Jadi di situ memang terjadi tanya jawab bukan hanya antar bersama kelompok, tapi antar kelompok yang lain juga. Nah, di situ ketika diskusi juga saya melakukan pembimbingan. Siapa tahu memang ada yang belum dipahami, jadi saya juga ikut membantu mereka. Kemudian untuk kegiatan penutup sebelum saya menutup pembelajaran itu saya sedikit merefleksi materi. Jadi untuk meluruskan materi, siapa tahu tadi pas ketika penyampaian diskusi, penyampaian presentasi ada materi yang kurang tepat. Nah, pada saat refleksi materi itu saya meluruskan materi yang dianggap kurang pas. Kemudian saya juga memberikan penugasan untuk minggu depan, maksudnya untuk pertemuan selanjutnya, minggu depan. Jadi pertemuan selanjutnya saya memberikan penugasan kepada anak, kemudian konfirmasi ke anak apakah ada materi yang belum jelas atau belum. Setelah itu kalau memang sudah tidak ada materi yang ditanyakan, saya menutup pembelajaran dengan salam kemudian berdoa. Baik, jadi langkah-langkah pembelajaran sudah dilampaui semua ya, sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan RPP yang Pak Irfan buat ya. Nah, ini saya tertarik kemana nih? Pak Irfan punya ide dibilang motivasi atau apa. Kebetulan ada siswa di kelas itu yang sudah merokok dan jujur ya Pak ya, anaknya jujur. Nah itu malah menjadikan pembelajaran semakin hidup. Dan juga Pak Irfan saya mendengar bercerita nih tentang siapa sih pengusaha terkaya Indonesia yang mempunyai pabrik rokok seperti itu. Itu merupakan contoh-contoh real yang kadang anak belum tahu. Nah, paling tidak itu menjadi sebuah pemantik juga. Selain kalimat pemantik tadi ada kalimat pemantik yang lainnya dengan memberikan kisah-kisah nyata tentang bagaimana bahaya rokok dan seterusnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya kira pembelajaran Pak Irfan sudah bagus sekali untuk proses maupun sesuai dengan RPP-nya. Nah sekarang Pak Irfan, kira-kira nih dari kekurangan yang
Pak Irfan merasa kekurangannya apa dalam pembelajaran yang sudah dilakukan, dan kira-kira rencana tindak lanjutnya apa dari pembelajaran yang kita praktekkan kemarin. Kalau untuk bicara kekurangan, ya memang kekurangan itu pasti luar biasa banyak. Yang pertama yang saya merasa kurang itu memang untuk penguasaan kelas, karena memang tidak bisa dipungkiri ketika kita meminta anak untuk berdiskusi, kita tidak akan mampu untuk memantau seluruh kegiatan diskusi dan siswa. Dalam hal ini contoh misalnya ketika saya mengunjungi kelompok 1. Nah, ketika saya mengunjungi kelompok 1 terkondisikan, tapi belum tentu dengan kelompok yang 2, 3 dan seterusnya. Nah, ketika saya berpindah ke kelompok 2 dan seterusnya, kelompok yang lain juga belum tentu terkondisikan seperti itu. Jadi memang itu menyita waktu juga seperti itu. Kemudian pada saat presentasi, nah terkadang anak itu masih malu-malu. Jadi ketika presentasi itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri, karena kita memang cukup sulit, walaupun memang sudah beberapa kali presentasi, tapi anak tetap kurang percaya diri. Nah, itu yang memang yang saya rasakan sebagai tantangan dalam pembelajaran diskusi dan presentasi seperti itu. Kemudian untuk tindak lanjutnya, ya memang tetap akan saya gunakan model-model pembelajaran seperti itu, model pembelajaran yang untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak seperti itu. Jadi memang ke depan saya juga akan memberikan kesempatan bagi anak untuk lebih mengekspresikan dirinya, agar mereka itu ke depan ketika dihadapkan dengan orang banyak itu mereka sudah tidak canggung, tidak malu, dan penuh dengan rasa percaya diri. Baik, terima kasih. Jadi kekurangannya tadi saya tangkap ada 3 ya. Yang pertama penguasaan kelas saat diskusi gitu ya. Iya. Jadi kekurangannya adalah itu yang pertama. Jadi saat Pak Irfan di kelompok 1, kelompok 5 ribut atau mungkin juga bingung ya. Kelompok 5 terpenuhi, kelompok 2 tanya lagi seperti itu. Ya, itu memang butuh butuh kesabaran, juga trik-trik kita supaya anak lebih paham bagaimana. Nah, itu nanti jadi tugas kita bersama. Dalam pembagian kelompok itu perlu kita lihat tingkat tadi kecepatan belajarnya. Jadi kecepatan belajarnya nanti kita pisahkan antara anak yang memang sudah kecepatan belajarnya bagus, sedang, dan menengah. Nah, untuk yang kecepatan bawahnya itu kurang cepat, nah kita perlu banyak persentase mendampinginya, perlu banyak. Karena apa? Karena ya mereka butuh seseorang yang akan membantu. Sedangkan yang kelompok cepat, ya kita kasih tugas tambahan ekstra nggak apa-apa. Nah, tapi nanti modelnya kita scaffolding. Scaffolding itu nanti ketika di kelompok yang lambat, kita pelan-pelan mengurangi peran kita dalam membantunya. Itu namanya scaffolding. Jadi di mana guru mendampingi kelas yang atau kelompok yang belajarnya lambat itu pelan-pelan. Nah, ini Pak Irfan, mungkin yang belum ada nih. Tadi Pak Irfan belum cerita bagaimana penilaiannya bagi yang presentasi maupun hasilnya. Ya, untuk penilaian itu memang ketika pembelajaran memang saya melakukan penilaian. Jadi penilaian itu saya lakukan ketika pertama kali menyampaikan materi. Apakah anak itu tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan? Karena ketika saya menyampaikan pembelajaran, kok ternyata anak itu kurang tertarik, maka itu kan menjadi bahan evaluasi bagi saya. Kenapa kok bisa tidak menarik? Kemudian saya akan mencoba agar anak itu lebih tertarik itu untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian untuk penilaian terhadap siswa itu ketika diskusi itu saya melakukan penilaian bagaimana tingkat keaktifan siswa, kemudian apa yang dia lakukan, kemudian bagaimana dengan tingkat pemahaman mereka ketika diskusi, kemudian pada saat presentasi juga sama seperti itu. Jadi bagaimana dengan kecakapan mereka ketika menyampaikan informasi, kemudian sikap mereka ketika ada yang bertanya. Kemudian untuk penilaian akhirnya memang nanti setelah pembelajaran nanti saya lakukan dengan tes evaluasi berupa materi soal-soal. Jadi Pak Irfan sudah melakukan penilaian, baik itu tes diagnostik awal, terus penilaian saat pembelajaran gitu guys, presentasi anak dinilai, siapa yang mungkin bertanya dan seterusnya, itu juga masuk ke poin penilaian ya. Yang terakhir adalah tes sumatif istilahnya guys. Setelah selesai materi, Pak Irfan juga mengadakan tes sumatif ini. Nah,
Mungkin itu Pak Irfan untuk pasca observasi kita. Terima kasih tadi Pak Irfan sudah bisa merefleksikan diri Pak Irfan, khususnya tadi ada kekurangannya, terus mungkin ada kelebihan dari Pak Irfan sendiri. Nah itu mungkin tugas saya selaku yang observasi Pak Irfan cukup sampai di situ, dan Pak Irfan sudah menyadari kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Irfan. Terima kasih sekali sudah membantu saya. Terima kasih Pak Irfan.